Halo dan selamat datang kembali. Saya jadi kepikiran tanaman di balkon saya. Setiap kali saya siram, airnya kan langsung keluar dari bawah pot ya, warnanya agak keruh gitu. Iya, iya. Dulu saya pikir itu cuma tanah yang larut, tapi belakangan saya sadar, jangan-jangan itu semua pupuk mahal yang saya beli ikut hanyut begitu saja. Bisa jadi sekali. Ternyata masalah kecil di balkon saya ini kan versi mininya dari masalah raksasa di dunia pertanian. Bayangkan saja, setiap pupuk nitrogen ditaburkan di ladang, hanya sekitar 30-50% yang benar-benar diserap tanaman. Betul. Dan sisanya itu bukan cuma terbuang sia-sia loh. Sebagian itu menguap jadi gas rumah kaca yang dampaknya kuat. Sebagian besar lainnya larut dalam air. Mengalir ke sungai gitu. Iya, mengalir ke sungai, danau, terus menyebabkan ledakan alga yang merusak ekosistem. Bahkan bisa mencemari sumber air minum kita. Ini dilema besar sebetulnya. Kita butuh pupuk, tapi cara kita pakai sekarang ini punya dampak lingkungan yang serius. Nah, itu dia. Nah, dilema inilah yang akan kita bedah hari ini. Di depan kita ini ada tumpukan sumber, utamanya sebuah studi yang menurut saya sangat cerdas dari jurnal Sustainability oleh Zhang dan rekan-rekannya. Mereka nggak coba bikin pupuk dari bahan baru yang mahal, tapi mereka lihat tumpukan limbah industri dan bertanya, gimana kalau solusinya ada di sini? Menarik. Misi kita kali ini adalah mengupas tuntas gimana para peneliti ini mengubah lignin, sesuatu yang biasanya dianggap sampah dari pabrik kertas dan bioetanol, menjadi pupuk nitrogen pintar yang bisa melepaskan nutrisinya pelan-pelan. Apakah ini benar-benar bisa jadi solusi? Oke, mari kita bedah ini. Tentu. Mungkin kita mulai dari bahan bakunya dulu ya, lignin. Bagi yang belum familiar, lignin ini zat yang luar biasa sebetulnya. Luar biasa gimana maksudnya? Di dunia tumbuhan, lignin ini fungsinya seperti beton. Dia yang mengisi ruang di antara serat selulosa, dia yang bikin pohon bisa berdiri tegak, bikin kayu jadi keras. Nah, waktu pabrik kertas mau bikin kertas putih, atau pabrik bioetanol mau ubah biomasa jadi bahan bakar, mereka harus pisahkan selulosa dari lignin ini. Oh, jadi lignin ini semacam ampasnya gitu ya, sisa dari proses utamanya. Biasanya diapakan ampas ini? Nasibnya sebagian besar nggak begitu baik. Jumlahnya jutaan ton tiap tahun. Sebagian besar ya cuma dibakar buat energi, yang sebetulnya lebih baik daripada dibuang. Tapi ini kan penggunaan bernilai rendah. Sebagian lagi ya berakhir di tempat sampah. Sayang sekali. Sifatnya itu biokompatibel, ramah buat kehidupan tanah, bisa terurai alami, dan yang paling penting, Harganya murah. harganya sangat murah karena statusnya kan produk sampingan. Oke, jadi kita punya bahan baku limbah yang potensial. Sekarang bagian yang paling menarik nih. Gimana caranya mereka mengubah beton tumbuhan ini jadi semacam spons nutrisi? Studi ini menguraikan 5 langkah. Coba kita bayangkan lagi tur di lab mereka ya. Langkah pertama, mereka ambil bahan awalnya lignin alkali industri. Betul, atau IAL. Kemudian masuk ke langkah kedua yang krusial, karbonisasi hidrotermal. Karbonisasi hidrotermal. Ini bukan sekedar dibakar. Bayangkan lignin ini dimasukkan ke reaktor bertekanan tinggi bareng air terus dimasak di suhu sekitar 220 derajat Celcius. Dimasak? Iya, tekanan dan panas ini memecah struktur kompleks lignin dan menyusunnya kembali jadi bola-bola karbon mikroskopis. Namanya karbon hidrotermal atau HTC. Tunggu sebentar. Karbonisasi hidrotermal kedengarannya canggih banget. Bedanya apa sih sama sekedar bakar lignin jadi arang atau biochar biasa yang sudah sering kita dengar? Kenapa harus pakai proses memasak dengan air bertekanan segala? Nah, pertanyaan yang sangat bagus, dan ini inti inovasinya. Pembakaran biasa atau pirolisis itu cenderung bikin struktur karbon yang nggak beraturan, pori-porinya kurang berkembang. Kalau metode hidrotermal ini jauh lebih terkontrol. Terkontrol gimana? Proses ini memungkinkan kita menciptakan partikel karbon yang bentuknya bola seragam dengan ada gugus fungsi oksigen di permukaannya. Gugus fungsi ini kayak karboksil dan hidroksil nanti jadi penting banget buat langkah selanjutnya. Ini seperti menyiapkan kanvas yang sempurna sebelum mulai melukis. Ah, oke. Jadi ini bukan cuma menghitamkan lignin, tapi membentuknya secara presisi di level molekuler. Setelah dimasak jadi HC, apa selanjutnya? Di sini kayaknya prosesnya jadi lebih ekstrim. Benar. Langkah ketiga, aktivasi kimia. Karbon hidrotermal tadi dicampur dengan senyawa kimia, dalam hal ini kalium hidroksida atau KOH.
Terus dimasukkan ke tungku dan dipanaskan sampai suhu yang luar biasa tinggi, 800 derajat Celcius. Wow, Sambil dialiri gas nitrogen biar nggak terbakar habis, 800 derajat itu panas sekali. Saya langsung kepikiran, apa proses ini sendiri nggak boros energi? Jangan-jangan solusi lingkungannya malah bikin masalah baru dari sisi jejak karbon produksinya. itu pertimbangan yang sangat valid ya kalau bicara skala industri. Tapi perlu diingat, proses aktivasi kimia suhu tinggi ini standar industri untuk bikin karbon aktif performa tinggi, misalnya buat filter air atau udara. Oh, jadi memang sudah umum dipakai ya? Betul. Keunggulannya adalah proses ini secara dramatis mengukir dan membuka jaringan pori-pori di dalam bola karbon tadi. KOH di suhu setinggi itu kerjanya seperti agen pengebor mikroskopis, bikin jutaan lubang dan saluran di dalam struktur karbon. Hasilnya adalah material yang mereka sebut karbon berpori atau PEC. Oke. Dan ya, ada biaya energi. Tapi tujuannya kan menciptakan produk bernilai sangat tinggi yang efisiensinya nanti diharapkan bisa mengimbangi biaya produksi awalnya. Masuk akal. Ini investasi energi di awal untuk penghematan lingkungan di akhir. Tapi kalau saya nggak salah, KOH atau kalium hidroksida ini kan bahan kimia yang cukup kuat, kaustik sifatnya. Apa ada sisa yang tertinggal di produk akhirnya? Aman nggak buat tanah? Poin kritis lainnya, setelah proses aktivasi di 800 derajat itu, produknya dicuci bersih berulang kali pakai asam dan air deionisasi sampai pH-nya netral. Ini prosedur standar untuk menghilangkan sisa-sisa agen aktivator. Jadi karbon berpori yang dihasilkan pada akhirnya itu sangat murni dan aman. Oke. Jadi sekarang kita punya spons mikroskopis yang super canggih. Struktur spons mikroskopis inilah panggung utamanya. Panggungnya sudah siap, sekarang kita masukkan aktor utamanya. Langkah keempat, pemuatan nitrogen. Karbon berpori yang sudah bersih tadi dicampur dengan urea, sumber nitrogen yang umum di pupuk, terus dimasukkan ke autoklav. Autoklav itu kayak panci presto raksasa kan? Persis. Dengan suhu 121 derajat dan tekanan tinggi, molekul-molekul urea seolah dipaksa masuk dan diinfuskan ke seluruh jaringan pori-pori karbon sampai menempel erat. Sempurna. Jadi sponsnya sekarang sudah jenuh dengan nitrogen. Tinggal langkah terakhir untuk membuatnya jadi produk yang bisa disebar di ladang. Langkah kelima, granulasi. Tepat sekali. Campuran karbon urea yang kayak bubuk basah ini diaduk lagi dengan sedikit lignin mentah. Kali ini lignin fungsinya jadi pengikat atau lem alami. Dan sedikit air. Adonan ini lalu dimasukkan ke mesin ekstrusi yang mencetaknya jadi butiran-butiran kecil dan seragam. Siap pakai. Luar biasa. Jadi dari limbah cair kecoklatan, lewat serangkaian proses canggih, jadi butiran pupuk padat hitam yang syarat nutrisi. Benar. Ada satu data di studi ini yang benar-benar bikin saya berhenti sejenak. Mereka menyebutkan soal luas permukaan spesifik. Iya, itu metrik yang paling mencengangkan. Proses aktivasi yang ekstrim tadi menghasilkan material dengan luas permukaan internal yang luar biasa besar. Sampel optimal mereka, kodenya AC5, itu punya luas permukaan 1923 sepentan meter persegi per gram. Tunggu. Saya ulangi lagi. 1923 meter persegi dalam 1 gram bahan. Dalam 1 gram bahan. Itu benar-benar sulit dibayangkan. Itu kan hampir setara dengan luas 8 lapangan tenis atau setengah lapangan bola. Betul. Yang dijejalkan ke dalam sejumput bubuk seberat 1 gram. Visualisasi itu sangat pas. Luas permukaan yang masif inilah yang memberikan kapasitas penampungan yang sangat besar. Ada begitu banyak dinding dan kantong di level nano untuk molekul urea menempel. Kalau Anda lihat gambar dari mikroskop elektron pemindai atau SM di studi itu, bedanya jelas banget. Gimana kelihatannya? Sebelum diisi urea, permukaannya itu terlihat seperti terumbu karang yang sangat rumit dan berpori. Nah, setelah proses di autoklav, seluruh permukaan itu seolah dilapisi selimut tipis warna putih. Itu ureanya. Itu lapisan urea. Ini bukti visual bahwa nitrogen berhasil terperangkap di dalam labirin mikro itu. Struktur inilah kunci kemampuan lepas lambatnya. Oke, proses di lab kedengarannya sangat mengesankan, teorinya masuk akal. Tapi pertanyaan besarnya kan selalu sama. Sebagus apapun di atas kertas, apa ini benar-benar berfungsi saat kena tanah, air, dan mikroba di dunia nyata? Gimana mereka mengujinya? Mereka melakukannya dengan eksperimen yang sangat klasik dan efektif di ilmu tanah.
Namanya Soil Column Leaching Experiment, eksperimen lesapan kolom tanah. Oke, gimana itu cara kerjanya? Caranya cukup sederhana tapi cerdas. Mereka siapkan beberapa tabung atau kolom transparan yang tinggi, lalu diisi dengan jenis tanah yang sama secara seragam. Jadi kayak bikin miniatur lapisan tanah di lab, gitu ya? Persis. Kemudian, di lapisan paling atas setiap kolom, mereka campurkan jenis pupuk yang berbeda-beda. Satu kolom sebagai kontrol, hanya pakai urea biasa. Kolom-kolom lainnya pakai berbagai formula pupuk baru mereka, LSRF, dengan proporsi karbon berpori yang beda-beda. Oke. Setelah semua siap, setiap kolom dihujani atau disiram dengan volume air yang sama secara berkala selama 28 hari, meniru siklus irigasi atau hujan di ladang. Dan mereka kumpulkan air yang netes keluar dari bawah tabung. Tepat, air yang merembes ke bawah dan keluar dari dasar kolom disebut lesapan atau licit, dikumpulkan dan dianalisis di lab. Tujuannya untuk mengukur dengan presisi berapa banyak nitrogen baik dalam bentuk amonium maupun nitrat yang bocor atau tercuci dari tanah. Logikanya lurus, berarti semakin sedikit nitrogen di air lesapan, Berarti semakin banyak yang berhasil ditahan di dalam tanah. Pupuknya bekerja dengan baik. jadi apa hasilnya? Apa pupuk hitam dari limbah ini berhasil menyumbat kebocoran nutrisi? Hasilnya signifikan banget. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besar polusi pertanian, temuannya sangat menjanjikan. Kita lihat temuan kunci pertama ya, efek dari kandungan karbon berpori atau PC itu sendiri. Oke, hasilnya sangat jelas. Semua formula pupuk LSRF secara drastis mengurangi jumlah nitrogen yang tercuci dibandingkan urea murni. Oke, drastis itu kata yang kuat. Saya penasaran nih, di dunia pertanian, apa yang dianggap pengurangan signifikan? Apa turun 20% sudah dianggap bagus? Pupuk ini angkanya di mana? Ini pertanyaan konteks yang bagus. Dalam banyak penelitian, penurunan 20-30% itu sudah dianggap perbaikan yang berarti. Nah, pupuk LSRF ini di formula optimalnya mampu mengurangi total nitrogen kumulatif yang hilang lewat lesapan sampai 64,92%. Hampir 2/3 nitrogen yang tadinya bakal mencemari air tanah, sekarang berhasil ditahan di zona akar buat dimanfaatkan tanaman. Dan ada tren yang jelas. Semakin tinggi persentase karbon berpori di butiran pupuk, semakin kuat efek penahanannya. Terutama dalam menahan nitrat, yang merupakan bentuk nitrogen paling licin dan gampang terbawa air. Wow, pengurangan hampir 65% itu benar-benar mengubah permainan. Itu bukan perbaikan kecil-kecilan lagi. Oke, itu temuan pertama. Tapi studi ini kan juga menguji variabel lain. Gimana dengan peran lignin mentah yang ditambahkan di akhir sebagai pengikat itu? Apa pengaruhnya? Nah, ini bagian yang menurut saya paling menarik, karena hasilnya sedikit berlawanan dengan intuisi. Tim peneliti menguji beberapa formula dengan jumlah lignin pengikat yang beda-beda. Ada yang 5%, 10%, 15%. Anehnya, mengubah jumlah lem ini ternyata nggak terlalu berpengaruh signifikan terhadap laju pelepasan nitrogen. Tunggu, jadi lemnya ternyata nggak sepenting sponsnya. Saya tadinya mikir lapisan lignin di luar itu bakal berfungsi kayak cangkang yang memperlambat pelepasan. Intuisi Anda benar, dan itu juga hipotesis awal mereka. Lignin memang berperan sebagai pengikat fisik, menjaga butiran tetap utuh. Mungkin juga sedikit memperlambat kontak awal urea dengan enzim di tanah. Tapi karbon dan melarutkan urea di dalamnya. Jadi bisa dibilang mesin lepas lambatnya itu ada di dalam struktur internal karbon, bukan di lapisan luarnya. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda pendengar kami? Kita baru saja membongkar bagaimana sains bisa mengambil sesuatu yang dianggap sampah oleh satu industri, limbah lignin, dan mengubahnya menjadi produk berteknologi tinggi. Kita bicara soal pupuk yang nggak cuma lebih efisien kasih makan tanaman, tapi juga secara aktif mencegah hampir 2/3 polusi nitrogen yang biasanya terjadi. Sebuah contoh sempurna dari ekonomi sirkuler. Iya, ekonomi sirkuler dalam aksi nyata. Mengambil sesuatu yang akan dibuang dan memberinya tujuan baru yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tanah dan air kita. Tepat sekali. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang industrialisasi, pendekatan ini sangat menjanjikan. Bahan bakunya, lignin, sangat murah dan melimpah. Proses hidrotermal yang mereka optimalkan di suhu 220 derajat Celcius itu juga relatif lebih hemat energi dan mudah untuk di-scale up ke produksi massal. Ini bukan cuma soal pupuk yang lebih baik untuk satu musim tanam ya. Jauh lebih dari itu. Ini tentang kesehatan tanah jangka panjang,
Karbon berpori dan sisa lignin dalam pupuk ini akan terurai sangat lambat di tanah. Dalam prosesnya, ini akan menambah kandungan bahan organik stabil. Tanah yang kaya bahan organik itu akan lebih subur, lebih gembur, lebih mampu menahan air saat kemarau, dan jadi rumah yang lebih baik bagi mikroorganisme bermanfaat. Ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup. Studi ini kan fokusnya pada nitrogen, nutrisi makro yang paling boros dan paling dibutuhkan tanaman. Tapi teknologi dasarnya menciptakan spons karbon berpori super. Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat menarik. Bisakah platform yang sama ini diadaptasi untuk menjebak dan melepaskan nutrisi penting lainnya secara perlahan, misalnya fosfor atau kalium? Betul, misalnya fosfor yang juga sering jadi polutan, atau kalium. Bayangkan jika kita bisa menciptakan pupuk multinutrisi yang sepenuhnya bisa disesuaikan, yang melepaskan setiap jenis nutrisi, nitrogen, fosfor, kalium, dengan laju yang berbeda, tepat pada saat tanaman paling membutuhkannya di setiap fase pertumbuhannya. Mungkin saja masa depan pertanian yang lebih presisi dan berkelanjutan ada di dalam struktur mikro dari limbah industri yang selama ini kita abaikan.